Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin dalam keadaan sehat walafiat. Karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Insyaallah dengan tiga nikmat yang agung ini kita bisa mengoptimalkan ibadah kita. Jangan menyia-nyiakan kesehatan kita, karena kalau kita dalam keadaan sakit tidak akan sama dengan ketika kita dalam keadaan sehat. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sebenar-benarnya, yaitu menggunakan nikmat ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah syukur yang sebenar-benarnya. Para jemaah sekalian, pagi ini dalam waktu yang singkat saya ingin mengingatkan kembali bahwa musuh-musuh Islam itu tidak akan berhenti melakukan serangan terhadap Islam dan kaum muslimin dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin. Siapa musuh Islam itu? Disebutkan di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dua kaum ini tidak akan berhenti untuk memalingkan kaum muslimin dari agamanya. Walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi target utama mereka adalah kaum muslimin berpaling dari agamanya. Bukan keluar dalam arti murtad, tidak perlu bagi mereka. Tetapi mereka ingin kaum muslimin itu menanggalkan Islam dari kehidupan mereka. Jangan menggunakan cara-cara Islam dalam kehidupan ini. Itu keinginan mereka. Mereka membuat sistemnya itu mendunia. Yang mereka sebut sebagai world order, sistem dunia. Ya, apa namanya itu? Tata dunia. Jadi tata dunia sekarang ini adalah tata dunia yang diatur oleh orang-orang Yahudi, terutama oleh Zionis, ya, kaum Zionis. Nah, sehingga kaum muslimin itu seakan-akan sekarang itu ada di dalam kungkungan sistem itu, tidak bisa keluar. Nah, salah satu serangan yang mereka lakukan itu adalah mereka menyerang keluarga muslim. Mereka menyerang wanita-wanita muslimah untuk keluar rumah. Maksudnya keluar rumah itu untuk berkiprah di luar keluarga suaminya. Nah, ya, jadi itu. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka membuat slogan-slogan. Slogan-slogan itu kelihatannya bagus, tapi sebetulnya slogan itu menyesatkan. Persis seperti sebuah makanan yang
packaging apa? Kemasannya itu bagus, tapi dalamnya busuk. Ya, mereka membuat slogan, misalnya ada slogan tentang liberalism, ya, kebebasan. Kemudian ada lagi slogan fraternity, ya, persahabatan. Kelihatannya kan bagus. Kebebasan, persahabatan, ya. Jadi ada banyak slogan-slogan yang lain, ya. Nah, ini yang mereka hembuskan, ya. Sebetulnya mereka punya agenda yang berbahaya dengan slogan-slogan itu. Jadi mereka serang itu adalah keluarga-keluarga Muslim. Kenapa yang diserang itu keluarga? Terutama wanitanya. Kita tahu, ya, bahwa Islam begitu memuliakan wanita. Ya, Islam itu begitu menjaga wanita. Penjagaan tentang wanita itu dibebankan kepada laki-laki, kepada suami-suami, kepada bapak-bapak terhadap anak-anak wanitanya. Nah, itu yang mau dibongkar oleh mereka. Ya, mereka rusak itu wanita-wanita itu supaya mereka tidak lagi kerasan di rumah, tidak lagi memfokuskan perhatian dari wanita-wanita yang sudah berkeluarga itu, istri-istri itu, pada pendidikan anak-anaknya. Mereka ditarik keluar, ya, disuruh berkiprah, ya, di sektor publik. Suruh berkiprah di sektor publik. Dan mereka membuat sistem itu. Coba sekarang kalau perhatikan, peluang kerja antara laki-laki dan perempuan itu lebih besar perempuan. Sekarang sudah banyak suami-suami yang tidak bekerja, dia merawat anak di rumah, sementara istrinya keluar rumah. Ya, jadi terbalik, posisi suami, ya, itu merawat anak, istrinya keluar bekerja. Ya. Dalam hal politik juga begitu. Persentasi anggota DPR, ya, jadi politikus itu semakin lama semakin diperbanyak, ya, semakin lama semakin diperbanyak. Alasannya ya agak tidak masuk akal, tapi ini dipercaya karena mereka melakukan research. Ya, kalau sudah research itu kan orang banyak yang percaya. Hasil dari riset itu adalah ketidakmajuan satu masyarakat itu karena kurangnya melibatkan wanita dalam sektor publik. Itu hasil riset mereka. Sehingga prosentase, ya, pelibatan wanita di dalam sektor publik ini harus diperbanyak supaya maju masyarakat. Nah, ini perlu diwaspadai karena memang mereka ingin merusak keluarga Muslim itu dari situ. Ya, padahal di dalam Islam jelas wanita itu bukan tidak boleh bekerja. Sekali lagi, bukan tidak boleh bekerja. Tapi wanita itu kalau mau bekerja, istri-istri itu apabila fungsi utamanya itu sudah dia selesaikan. Apa fungsi utama istri itu? Istri itu sebagai ummun warabatul bait, sebagai ibu dari anak-anaknya, ummun warabatul bait, dan sebagai pengatur rumah tangga suaminya. Apakah itu sudah dia lakukan? Mendidik anak-anaknya, ya,
mengelola harta suaminya, mengatur rumah tangganya. Ini bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang mudah. Belum lagi istri kalau mau bekerja itu harus seizin suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ar-rijal, laki-laki atau suami itu qawwamuna 'ala nisa, qawwam, pemimpin di dalam rumah tangga. Qawwamuna 'ala nisa, pemimpin bagi perempuan, bagi istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki itu, suami-suami itu, 'ala ba'din, atas sebagian yang lain, atas istri. Jadi kedudukan suami itu pemimpin, ya, bagi istri-istrinya. Maka segala hal yang menjadi hak suami itu harus dilakukan oleh istrinya karena menjadi kewajiban istrinya. Apa yang menjadi hak istrinya itu harus dilakukan, dipenuhi oleh suaminya karena menjadi kewajiban suaminya. Ya, jadi hubungan suami istri dalam pernikahan itu bukan mitra, bukan partnership, tapi friendship. Ya, bukan kemitraan, tapi pertemanan, persahabatan. Ya. Jadi ini yang mau dirusak oleh mereka supaya perempuan-perempuan atau istri-istri itu meninggalkan rumah-rumah suaminya, meninggalkan anak-anaknya, ya, untuk tidak melakukan pendidikan. Apa tujuan jangka panjangnya? Merusak generasi. Ini ada satu kutipan dari seorang ulama Mesir. Beliau mengutip seperti namanya Muhammad Qutb. Seorang anak yang rusak masih bisa menjadi baik apabila ia pernah mendapatkan pengasuhan seorang ibu yang baik. Sebaliknya, seorang ibu yang rusak akhlaknya hanya akan melahirkan generasi yang rusak pula akhlaknya. Itulah mengapa yang dihancurkan pertama kali oleh Yahudi adalah wanita. Jemaah sekalian, ingat kalau Nabi sudah mensinyalir juga, kalau satu bangsa itu wanitanya rusak, maka rusaklah bangsa itu. Nah, ini diketahui oleh mereka, maka mereka rusaklah itu wanita-wanita muslim, mereka rusak keluarga-keluarga muslim. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Coba kita lihat surat Al-Ahzab, bagaimana Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada wanita-wanita, kepada istri-istri. Surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Ya. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu. Yang diseru ini adalah wanita. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias seperti tingkah laku orang jahiliyah. Ya, kalau wanita-wanita pergi bekerja, masa tidak berhias? Berhias. Pertanyaannya, mereka berhias untuk siapa? Mereka berhias untuk siapa?
untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Boleh jadi untuk bosnya, boleh jadi untuk temannya. Itulah tingkah laku jahiliyah. Ya. Sebaliknya Allah menyuruh tegakkan sholat, tunaikan zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu. Ya, coba kita garis bawahi. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahli baik, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Banyak yang memahami memang ayat ini untuk istri-istri Nabi. Ya. Tetapi kalau kita lihat lafadznya itu lafadz yang umum, maka ini tidak khusus. Ya, ayat ini tidak dikhususkan bagi istri-istri Nabi, tetapi umum bagi wanita-wanita muslim. Nah, ini yang ingin dirusak oleh mereka. Jadi sebetulnya Yahudi itu paham akan ayat-ayat Allah. Kaum muslimin yang tidak paham, maka mereka tahu mana-mana yang harus dirusak, mana celah-celah yang harus dirusak oleh mereka. Nah, para jemaah sekalian, ini luar biasa, ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu merupakan satu peringatan bagi kaum muslimin untuk menjaga diri mereka. Nah, bagi suami-suami itu ada kewajiban bagi mereka untuk menjaga keluarganya, termasuk istri-istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka, dari dosa-dosa ya kita, ya, sebagai suami, dan dosa-dosa keluarga kita. Hendaklah itu dijaga, diperhatikan betul, jangan sampai malah suami-suami ini menyuruh wanita-wanita untuk berkiprah di masyarakat, sementara melupakan kewajibannya di rumah. Ya, kalau mau berkiprah di masyarakat asal diizinkan dan sudah melaksanakan kewajibannya di rumah tidak apa-apa. Ya. Tapi ini yang banyak justru melalaikan kewajibannya, kewajiban utamanya itu dilalaikan. Ya, kewajiban utamanya dilalaikan, malah dia bekerja. Alasannya apa? Ya, untuk membantu suaminya mencari nafkah. Saudara yang dimuliakan Allah, kewajiban mencari nafkah itu hanya dibebankan kepada suami. Jadi kalau istrinya bekerja, suaminya tidak bekerja, bukan berarti gugur kewajiban suami mencari nafkah. Tidak bisa gugur, karena kewajiban itu hanya dibebankan kepada suami. Kalaupun perempuan itu mencari nafkah, bekerja, maka itu uangnya sendiri. Ya, itu untuk dia sendiri. Kalaupun dia memberi suaminya, memberi anaknya dari hasil kerjanya itu dihitung sedekah. Ya, sedekah, bukan kewajiban untuk menafkahi keluarga. Jadi menafkahi keluarga itu hanya kewajiban suami. Nah, sekarang dibalik, itu di kota-kota maupun di desa-desa sekarang banyak. Di desa-desa ternyata banyak suami-suami yang nganggur di rumah. Kalau pagi datangkan suaminya bekerja, setelah itu ngapain dia nganggur? Ya. Apakah tidak boleh istri mendidik anak? Ya boleh, ya boleh. Tapi ingat bahwa perempuan itu biasanya lebih dekat kepada anaknya daripada laki-laki. Maka pendidikan yang pertama itu yaitu
harus dilakukan oleh ibu. Al-Um madrasatul ula. Ibu itu mendidik anak mulai dari kandungan. Ini harus dipahami oleh wanita-wanita muslim. Mulai dari kandungan itu harus dididik. Bagaimana mendidiknya? Ya dia harus merawat kandungannya, diajak dialog, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau orang dulu itu hati-hati. Nah, hamil itu jangan misu-misu, ya, jangan mengumpat, jangan sumpah serapah. Itu artinya itu supaya menahan diri untuk mendidik. Kalau itu yang keluar, ya, dari mulut seorang ibu. Sementara janin itu, saya pernah tanya ke dokter kandungan, janin itu, ya, umur 6 bulan sampai 7 bulan itu sudah mendengar suara ibunya. Umur 7 bulan itu sudah membedakan ini suara bapaknya, ini suara ibunya, ini suara. Makanya Imam Syafi'i itu, ya, menghafal Quran dalam usia yang sangat dini. Ternyata ibunya ketika mengandung itu, beliau hafal Quran. Saya lupa apa dalam sehari menghatamkan Quran atau yang jelas selama dia itu ibunya Imam Syafi'i itu membaca Quran tidak berhenti, dan itu terekam di memori janinnya. Maka ketika organnya ini sudah bisa melafalkan, itu recalling yang ada di memori itu keluar semua, ya, hafal. Bayangkan kalau ibunya misu-misu, ya, yang cekat di sini itu, ya, kata-kata yang kotor. Nah, sekarang kalau wanita bekerja itu lebih dekat dengan bosnya atau dengan suaminya kira-kira? Lebih dekat dengan bosnya kira-kira? Lebih memikirkan pekerjaan atau lebih memikirkan anaknya? Jujur gitu ya, jujur ya, lebih mementingkan pekerjaannya daripada anaknya. Tapi sekarang, ya, orang tua bangga, anak perempuannya kerja di mana, bangga. Ya, itulah kenapa generasi Muslim itu lemah karena itu. Karena keluarga Muslim itu lemah. Padahal Nabi mengingatkan jangan meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Apanya yang lemah? Ya semuanya. Keimanannya lemah, pemikirannya lemah, ya, ekonominya lemah. Semuanya tidak boleh meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Tapi karena keluarga ini dirusak, maka akan melahirkan generasi-generasi yang lemah. Tidak ada, atau mungkin ya berapa persen itu keluarga Muslim itu yang cita-citanya misalnya anaknya menjadi mujahid. Sekarang sudah tidak ada. Yang dibanggakan adalah anak-anaknya menjadi pekerja yang sukses. Ya, jadi ini kalau itu terus seperti ini, ya kaum muslimin itu akan berada dalam kemerosotan yang sangat parah. Ya, dan mereka orang Yahudi itu, ya, sudah merasa menang sekarang. Tuh lihat kaum muslimin itu sudah tidak lagi memperhatikan agamanya, sudah tidak lagi memperhatikan ayat-ayat Tuhannya, sudah tidak lagi memperhatikan nasihat-nasihat nabinya. Nah, itu yang dikehendaki oleh mereka, karena mereka ingin bebas. Kaum Yahudi itu orang yang tidak mau diikat oleh agama Allah, dan itu sudah berlangsung sejak Nabi yang lalu sampai umatnya Nabi Muhammad ini akan mereka rusak. Apakah ini saja yang mereka rusak? Tidak, masih banyak lagi. Tapi saya tidak akan sampaikan dalam kesempatan yang mungkin insya Allah saya akan sampaikan dalam kesempatan
yang lain. Jadi luar biasa daya rusak mereka itu. Selain yang sekarang ini ya, mereka itu secara fisik menyerang ya saudara-saudara kita di Palestina. Tapi di luar itu mereka betul-betul mengatur dunia ini ya dengan sangat rapi ya, sehingga kaum muslimin ini sudah meninggalkan banyak ajaran agamanya. Maka ini harus disadarkan kembali ya, bagi keluarga-keluarga muslim terutama, karena mereka punya keterkaitan untuk membangun generasi ya. Kalau tidak dimulai dari keluarga-keluarga muslim, maka tidak akan muncul generasi-generasi emas kaum muslimin sebagaimana yang dahulu ya terwujud ya. Itu harus dipikirkan betul, harus diupayakan betul, dan harus disadari bahwa mereka itu orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani itu ingin mengeluarkan kita dari cara-cara hidup yang kita yakini. Dan kalau kita keluar, jelas perbuatan-perbuatan dosa itu akan kita lakukan ya. Jadi dengan berbagai slogan-slogan yang kelihatannya bagus, tetapi sebetulnya itu menyesalkan. Bagus sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai mungkin semangat bagi kita untuk membentuk keluarga itu, keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang menjadi harapan ya Islam dan kaum muslim. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab.